Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen, kuliah ketiga konsep dan perilaku biaya. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang. Biaya atau cost diukur dalam satuan uang. Pengertian beban. Saat barang dan jasa dimanfaatkan, biaya atau cost akan menjadi beban expense. Biaya yang belum dimanfaatkan akan dikelompokkan menjadi aset. Beban atau expense adalah biaya barang atau jasa yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau nilai jasa yang diberikan. Laba atau rugi merupakan selisih dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu periode. Tujuan akuntansi biaya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama, untuk penentuan harga pokok produksi. Maksudnya akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Maksudnya akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian penyajian itu dianalisis terhadap penyimpangan-penyimpangannya. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan khusus. Maksudnya akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan kasus ini selalu berhubungan dengan biaya di masa yang akan datang. Berikut ini adalah gambaran dari hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya, di mana akuntansi manajemen hanya menghasilkan informasi keuangan untuk pihak internal. Berbeda dengan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya, itu dihubungkan dengan pihak eksternal perusahaan. Konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan buku Charles Holmgren tahun 2008. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pertama, pengelompokan menurut objek pengeluaran. Yang kedua, pengelompokan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, pengelompokan menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Yang ketiga atau yang keempat, pengelompokan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir, pengelompokan menurut jangka waktu manfaatnya. Pengelompokan menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Biaya dapat secara langsung berkaitan dengan objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran
biasanya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu penelusuran langsung dan penelusuran penggerak atau pemicu. Biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan lain sebagainya. Biaya tak langsung dan biaya langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya yang tertentu dan dapat ditelusuri objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contoh biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Sedangkan biaya tak langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu namun dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya biaya gaji supervisor. Berikut ini adalah gambaran pembebanan biaya ke objek biaya. Ada jenis biaya, biaya langsung, contohnya kertas untuk mencetak majalah. Pembebanan biayanya, penelusuran biayanya langsung ke objek biaya, yaitu contohnya majalah sport. Sedangkan biaya tak langsung, contoh biaya sewa gedung, alokasi biayanya untuk mencetak majalah sport tadi. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Tingkat aktivitas dapat berubah naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan antara lain menjadi 3 jenis. Yang pertama biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Berikut ini adalah contoh grafik dari biaya variabel total. Yang kedua itu grafik B adalah biaya tetap atau fixed asset, dan yang ketiga itu adalah perilaku biaya campuran. Ya, campuran antara fixed asset atau fixed cost dan variable cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas dan volume terkait. Sedangkan biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume terkait mengenai produk. Sedangkan biaya campuran yaitu biaya campuran yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas, sementara sebagian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah walau tingkat aktivitas mengalami perubahan. Biaya listrik adalah contoh dari biaya campuran. Berikut ini adalah gambaran kaitan biaya langsung, biaya tidak langsung dengan biaya variabel dan biaya tetap. Pembawaan biaya ke objek biaya secara langsung dan tidak langsung. Untuk biaya variabel, ban yang digunakan dalam perakitan mobil tentu berubah-ubah. Sedangkan biaya tetapnya adalah gaji penyelia pada lini perakitan BMW. Sedangkan untuk biaya tidak langsungnya adalah biaya tenaga di pabrik. Konsumsi listrik dihitung hanya untuk pabrik yang merakit beragam produk. Dan biaya tetapnya adalah biaya sewa tahunan pabrik standar. Sewa adalah untuk seluruh pabrik yang merakit beragam produk. Biaya berdasarkan waktu dan manfaatnya. Ada biaya pengeluaran modal atau capital expenditure, biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Selanjutnya ada pengeluaran investasi atau revenue expenditure, biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok untuk fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut maka biaya dapat dikelompokkan menjadi 1. Biaya produksi atau production cost, kedua biaya pemasaran atau marketing cost, dan yang ketiga biaya administrasi dan umum yaitu general and administration expenses.
Masih dalam klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Biaya produksi adalah biaya yang membuat bahan menjadi produk jadi, yaitu biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya pemasaran meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terjadi dalam fungsi pemasaran. Contohnya biaya pemasaran adalah biaya promosi dan biaya iklan serta lain-lain. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contohnya biaya administrasi dan umum adalah gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung, biaya perlengkapan dan peralatan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya biaya per unit. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit juga merupakan disebut biaya rata-rata, dihitung dengan berbagai biaya total dengan jumlah unit. Contohnya, perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 sistem speaker. Maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total, yaitu 40 juta dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 500.000 unit. Maka biaya per unitnya adalah Rp80 per unit. Sektor perusahaan. Perusahaan sektor manufaktur membeli bahan serta komponen untuk mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Sementara untuk sektor perdagangan, membeli dan kemudian menjual kembali produk berwujud tanpa mengubah produk dasarnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan sektor jasa, yaitu menyediakan jasa atau produk yang tidak berwujud. Klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Aktivitas produksi adalah aktivitas mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Pengolahan bahan baku dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen biaya produksi dapat dihasilkan atau diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku atau raw material cost. Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk mengubah menjadi produk jadi. Sementara ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah biaya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost, yaitu biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam pemrograman biaya ada 3 konsep yang perlu diketahui, yaitu konsep biaya, konsep objek biaya, dan metode pembebanan biaya. Yang pertama, objek biaya, yaitu sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek biaya juga meliputi aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang atau departemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Aktivitas adalah orang-orang dan atau peralatan yang melakukan kerja bagi orang lain. Aktivitas merupakan unit dasar kerja yang dilakukan dalam organisasi dan digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan suatu organisasi yang berguna bagi manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode pembebanan biaya, yaitu yang pertama adalah penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Yang ketiga ada alokasi atau allocation. Adalah biaya yang terjadi tetap tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya yang dilakukan. Quotes for today. Your future is created by what you do today, not tomorrow.
Sekian kuliah kita pada kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more, please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.